warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, History Teacher. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang reunifikasi Jerman, di mana Jerman itu bersatu lagi setelah berpisah karena Perang Dunia II. Mau tahu kelanjutannya kayak apa? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan bagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya ilmu yang saya bagikan semakin bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sekarang let's move on to the video. Jadi, wilayah Jerman itu benar-benar terbagi dua itu pada tanggal 23 Mei 1949. Nah, di mana wilayah Jerman Barat itu diduduki oleh sekutu, yaitu dia dinamain akhirnya dengan nama Republik Federasi Jerman. Ya, kalian belajar kan di Perang Dunia itu ada yang namanya sekutu, yaitu ada Uni Soviet, Amerika, Inggris, dan juga Prancis. Nah, tapi di sini karena Uni Soviet dan negara sekutu lainnya itu berbeda ideologi, maka dari itu di sini yang menduduki negara Federasi Jerman itu hanya Amerika, Inggris, dan Prancis, tidak ada Uni Soviet. Dan Uni Soviet ini kebagian negara Jerman yang bagian timur atau disebut dengan Republik Demokrasi Jerman. Nah, pasti kalian tahu kan kota Berlin. Nah, kota Berlin ini emang kota yang terkenal banget dari zaman dulu. Nah, kota Berlin ini nasibnya pun sama karena berada di tengah-tengah dari teritorial negara yang dibagi. Maka dari itu, Jerman Barat akhirnya mendapatkan Berlin bagian barat dan Jerman Timur mendapatkan Berlin bagian timur. Jadi, Berlin ini akhirnya dipisah. Nah, di sini Jerman Barat memilih kota yang bernama kota Bonn, B-O-N-N, ini sebagai ibu kotanya. Sedangkan Jerman Timur memilih Berlin Timur sebagai ibu kotanya. Oke, kita perlu tahu kalau misalkan Uni Soviet itu berhaluan komunis dan Amerika Serikat itu berhaluan liberal. Nah, perbedaan inilah yang membuat akhirnya Jerman Barat dengan Jerman Timur itu bener-bener beda banget nih guys. Jadi Jerman Barat itu ekonominya itu bagus, makmur, terbuka, dan gak dikurung gitu masyarakat di dalam Jerman Barat. Beda hal dengan Jerman Timur, di mana ideologi komunis yang bercokol di sana itu membuat mereka itu jadi negara yang tertutup dan gak bisa kemana-mana. Terus ekonominya mereka juga akhirnya merosot drastis banget. Gara-gara hal itu, di tahun 1950-an ini terjadi pindah besar-besaran banget nih dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Kita bilang dengan nama Exodus. Jadi benar-benar pindah yang kayak bedol desa deh gitu. Negara Jerman Timur tuh udah pengen pindah banget ke Jerman Barat. Nah, kenapa sih bisa sampai terjadi hal yang kayak gitu? Ya iyalah jelas. Pertama, mereka pasti dipisahkan nih sama keluarganya. Jadi ketika Jerman Barat dengan Jerman Timur ini kan banyak banget ranjau yang dibikin nih antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Itu menyebabkan orang-orang di Jerman Timur itu nggak bisa untuk ke Jerman Barat. Nah, gara-gara banyak banget orang yang akhirnya memberanikan diri untuk pindah nih dari Jerman Timur menuju Jerman Barat untuk kehidupan lebih baik, akhirnya di sini Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev itu membuat kebijakan untuk membangun yang namanya Tembok Berlin. Oke, dengan dalih takut kalau misalkan paham fasisme masuk dari Jerman Barat ke Jerman Timur, akhirnya Presiden Nikita Khrushchev itu membangun yang namanya Tembok Berlin. Nah, Tembok Berlin ini ternyata tujuannya adalah supaya masyarakat Jerman Timur itu tidak melakukan perpindahan ke Jerman Barat. Nah, tapi jadi kan namanya pembuatan bangunan itu kan lama gitu ya. Nah, selama pembuatan bangunan Tembok Berlin itu, masyarakat tuh kayak cepet-cepet banget untuk supaya mereka tuh bisa kabur ke Jerman Barat. Dengan cara apa? Mereka kayak masuk ke apartemen, ke gedung yang tinggi banget. Akhirnya mereka lompat supaya mereka bisa jebol ke Jerman Barat. Bahkan banyak juga mereka yang akhirnya rela untuk menerobos ranjau-ranjau yang di dalam itu sudah dikubur granat gitu ya, supaya meledak itu pas diinjak gitu kan. Mereka rela banget, mereka juga ngelewatin maksudnya kawat berduri yang supaya mereka gimana pun caranya supaya mereka itu bisa kabur nih ke Jerman Barat gitu. Nah, untuk kalian ketahui aja sih sebenarnya Tembok Berlin ini dibuat berlapis-lapis gitu ya. Nah, lapis pertama ini dia bikin tembok dengan beton permanen yang ada kawat berduri nih di atasnya. Untuk lapis keduanya, tembok ini dilapisi dengan beton lagi yang sepanjang 155 km dengan tinggi 4 meter dan dimana di atas itu dikasih pipa yang sangat besar banget. Dan juga di sini diawasi oleh banyak banget menara pengawas.
Kurang lebih ada 300 menara pengintai yang dimana masing-masing itu punya senjata otomatis. Dan juga Uni Soviet itu mendirikan pos-pos penjagaan gitu, dan di setiap pos-pos penjagaan gitu setiap ada dilengkapi dengan sinyal dimana kalau ada orang yang kabur itu langsung terdeteksi. Parah banget kan? Bayangin kalau kalian ada di sana kayak apa gitu rasanya, nggak bisa kemana-mana dong. Please banget, pasti susah ya guys. Penderitaan yang gak udah-udah, akhirnya warga masyarakat dari Jerman Timur itu tepatnya pada tanggal 4 November 1989 itu mulai merencanakan supaya bisa meruntuhkan tembok Berlin ini nih guys. Nah, mereka sekitar 500.000 orang akhirnya demo di kota Berlin Timur dan menuntut bahwasannya harus segera dilakukan penyatuan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur ini. Nah, tapi di sini itu nggak mudah ya guys. Tapi alhamdulillahnya nih, itu setelah itu proses selanjutnya adalah bubarnya Partai Komunis di Jerman yang kayak menjadi angin segar gitu untuk masyarakat Jerman Timur. Kayaknya nih bakalan terjadi nih penyatuan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Akhirnya titik puncak terjadi di 9 November 1989 dan di sini masyarakat dari Jerman Barat maupun Jerman Timur asik bersama-sama meruntuhkan tembok Berlin ini. Karena masyarakat Jerman itu merasa dari satu nation yang sama, mereka berasal dari satu negara yang sama, ras budaya yang sama, jadi tidak ada alasan untuk kedua negara ini dipisahkan nih antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Jadi walaupun tembok Berlin akhirnya dihancurkan oleh masyarakat Jerman, ini bukan berarti bahwasannya Jerman itu udah bisa merdeka seutuhnya nih, karena ini kan masih pemerintahannya masih terpisah antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Sampai akhirnya di sini dimulailah ada yang namanya pertemuan Ottawa. Nah, pertemuan Ottawa ini mempertemukan antara dua negara yang terpisah, yaitu Jerman Barat dengan Jerman Timur, dengan 4 negara yang mendudukinya, yaitu ada Uni Soviet, Amerika Serikat, ada Perancis, dan juga Inggris. Dan perjanjian ini disebut perjanjian 2+4. Selanjutnya di tanggal 14 Februari 1990 di sini Kanselir Helmut Kohl dan juga beserta rekannya yaitu Hans Modrow, mereka berdua ini memutuskan untuk melakukan penyatuan mata uang dan juga ekonomi antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Nah, pada 24 April 1990 ditetapkanlah penyatuan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur dalam bidang ekonominya. Di sini ditetapkan Deutsche Mark itu sebagai mata uang dari negara Jerman ya. Jadi bukan Jerman Barat, Jerman Timur, tapi Jerman. Akhirnya perjuangan masyarakat Jerman di sini membuahkan hasil di mana finally tanggal 3 Oktober 1990 disinilah parlemen kemudian memutuskan hari ini Jerman bersatu dengan perolehan suara 294 suara setuju, 62 suara tidak setuju, dan 7 orang abstain. Jadinya disinilah dimulai kembali kehidupan Jerman yang baru tanpa ada Jerman Barat dan Jerman Timur lagi. Oke, jadi pada materi kali ini banyak banget hikmah yang bisa kita ambil tentunya daripada giginya Jerman. Kalian tahu ya bahwasannya Jerman ini sebelumnya negara yang benar-benar negara Nazi yang besar, yang benar-benar dia merasa superioritas banget dengan rasnya gitu kan, sehingga memunculkan Hitler sebagai pemimpin Nazi, kemudian membuat Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang jadi heboh banget seantero jagat raya. Kemudian akhirnya Jerman itu merosot, ambles menjadi negara yang kemudian terbagi menjadi 2, tapi dengan semangat nasionalisme yang tinggi, dengan rasa percaya diri dan dengan rasa persaudaraan yang luar biasa hebat dari negara Jerman itu sendiri, maka masyarakat Jerman berhasil nih sampai akhirnya menyatukan kembali Jerman Barat dengan Jerman Timur. So, kita sebagai bangsa daripada negara kita yang tercinta Indonesia seharusnya mencontoh hal-hal kayak gini dari negara lain nih, dimana kita harusnya bersatu untuk membuat negara kita lebih maju lagi, lebih baik di mata dunia, dan juga yang pasti menjadi negara yang kemudian menjadi negara maju deh kalau bisa, supaya kita nggak jadi negara-negara yang banyak utangnya, yang kemudian nggak jadi negara yang dipandang sebelah mata sama negara orang gitu kan, jadi negara. Oke, itulah pembahasan kita tentang Jerman Barat dan Jerman Timur yang kemudian bersatu. Terima kasih kalian udah tonton video ini. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan juga jangan lupa kalian untuk terus tontonin video apapun yang keluar dari channel History Teacher Official. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!